Indonesia tolak damai, Jokowi terus tingkatkan serangan brutal Malaysia ke Limpungan. Kota di selatan Malaysia yang baru ini dibebaskan terkena serangan mortir dan artileri hebat dari pasukan Indonesia di seberang kota Kuala Lumpur. Di sini Indonesia menolak rencana perdamaian Malaysia menuntut Kuala Lumpur menerima aneksasi 4 wilayah yang jelas prioritas. Di kota setempat, staf dan pasien dipindahkan ke tempat penampungan. Dalam sebuah postingnya di Telegram, ini menakutkan ledakan mulai tiba-tiba meluncurkan sebagian kata tersebut. Ledakan belum selesai, tidak semenit pun tambahannya ledakan kembali terjadi. Indonesia sendiri telah berulang kali membantah tidak menakutkan warga sipil. Dalam unggahan video di Telegram, pidato Anwar Ibrahim menghimbau warga Malaysia untuk segera berlindung ke tempat yang aman. Indonesia menyerang Malaysia dengan serentetan rudal pada hari Minggu, termasuk menargetkan ibu kota Kuala Lumpur dan kota lainnya. Tentara Diraja Malaysia juga menyatakan telah menembak jatuh 60 rudal yang ditembakkan Indonesia di kota-kota tersebut. Sejumlah pasukan dan warga Malaysia tewas, kata Menteri Luar Negeri Malaysia dalam pidatonya dikutip dari Reuters. Menteri Luar Negeri Malaysia menyatakan bahwa saat ini tidak ada kata netralitas dalam menghadapi peperangan. Saat ini saja perang harus berlanjut. Indonesia tanpa bombardir pasukan di markas besar Malaysia. Serangan itu memicu konflik yang sangat besar dari dua negara. Ditambah lagi serangan udara Indonesia ke seluruh penjuru yang sangat besar dan dibantu oleh negara sekutu RI. Seorang pejabat mengatakan sistem pertahanan udara Malaysia tidak mampu menahan serangan yang bertubi-tubi dari pasukan Indonesia. PM Albanese. Sedikitnya, Indonesia meluncurkan ratusan serangan roket menghantam kota tersebut. Jokowi berharap konflik Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan dengan perang. Pasalnya selama ini telah terjadi contoh lagi di internasional dan penyelesaian konflik tentunya juga ada menjadi sorotan dunia internasional. Hal tersebut ditegaskan Jokowi dalam pidato kenegaraannya menyikapi konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia di markas TNI. Harapan untuk menyelesaikan konflik tanpa kesan itu juga dituturkan oleh sejumlah warga negara Indonesia kepada Presiden Malaysia. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa permasalahan perbatasan Malaysia sering menjadi konflik akan segera diselesaikan. Hal tersebut akan dilakukan sembari menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia serta hubungan baik dengan Malaysia. Jenderal TNI juga menekankan kepada seluruh prajurit TNI agar selalu bersama rakyat untuk tidak ragu dalam menegakkan persatuan NKRI. Panglima TNI juga kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan kepada masyarakat untuk selalu berpikir cerdas dalam rangka menjaga keutuhan bangsa. Panglima TNI mengatakan bahwa TNI selalu siap dalam rangka mengantisipasi segala upaya dan kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas, kesamaan, dan keutuhan negara. Malaysia tak sekali dua kali saja pancing-pancing emosi amarah Indonesia. Belum lama kasus kekerasan terhadap tahanan imigran Indonesia kembali lagi beberapa hari yang lalu. Kapal Malaysia masuk dan mencuri ikan di zona maritim RI. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membeberkan peran anggota TNI AL dan TNI AU siap membantu penjemputan tenaga kerja Indonesia ke di Malaysia. Saya akan kerahkan masing-masing angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara. Paling tidak hari ini sesuai perintah kami siap melakukan proses penjemputan para pahlawan devisa, kata Andika usai meninjau pelaksanaan vaksinasi anak di Kabupaten Bantul DIY. TNI akan mengadakan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kebinekaan. Demikian ditegaskan Panglima TNI kepada seluruh prajurit TNI Grup 1 Kopassus Serangga Minggu. Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI akan selalu memegang teguh amanah sabta marga dan sumpah prajurit, selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta selalu membela ideologi negara Pancasila dan sebagai bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan bahwa Presiden RI sebagai Panglima tertinggi TNI telah memberikan amanat pada TNI agar meneguhkan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional, serta memerintahkan TNI menempatkan diri sebagai perekat kemanjubukan dan menjaga kesatuan Indonesia. Panglima TNI menjelaskan bahwa Presiden RI telah memerintahkan agar TNI terus menjaga kebinekaan Tunggal Ika agar Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid, serta TNI harus terus berada dalam garda terdepan dalam mengelola dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Jenderal TNI menekankan kepada seluruh prajurit TNI agar selalu bersama rakyat untuk tidak ragu dalam menegakkan kesatuan NKRI. Panglima TNI juga kembali mengingatkan bahwa TNI
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan kepada masyarakat untuk selalu berpikir cerdas dalam rangka menjaga kebutuhan berbangsa. Jadi kita adalah negara hukum, kita adalah negara berdasarkan Pancasila. Siapapun yang bersalah serahkan kepada aparat hukum kepolisian Republik Indonesia. Tunggu hasilnya, jangan semau-maunya sendiri. Panglima TNI mengatakan bahwa TNI selalu siap dalam rangka mengantisipasi segala upaya dan kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan kebutuhan NKRI. Apalagi baru-baru ini Malaysia kembali melakukan tindakan yang memancing amarah warga Indonesia. Sebelumnya penempatan terhadap WNI, namun kali penyiksaan terhadap TKI kembali terjadi.